Donald Trump kembali membuat dunia terkejut. Ia menjatuhkan tarif impor hingga 49% ke negara-negara Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal perdagangan, ada agenda tersembunyi yang jauh lebih kelam dan mungkin lebih berbahaya dari yang terlihat. Dalam video ini kita akan bongkar 3 hal. Yang pertama, alasan nyata di balik tarif kejam ini. Yang kedua, dampaknya ke negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam. Dan yang ketiga, bagaimana ini semua sebenarnya adalah perang tidak langsung melawan China. Jangan lewatkan satu detik pun, karena yang kita bahas ini bukan cuma soal ekonomi. Ini tentang bagaimana Asia Tenggara bisa terjebak dalam perang kekuatan besar. Klik like sekarang juga dan mari kita mulai. Saat dunia fokus pada konflik di Eropa dan Timur Tengah, Trump diam-diam menyulut api perang dagang di Asia Tenggara. Negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand semuanya jadi target. Alasannya, mereka disebut merugikan Amerika dengan surplus dagang yang terlalu tinggi. Indonesia surplus 17 miliar dolar, Vietnam lebih dari 123 miliar dolar. Trump bilang ini tidak adil, tapi benarkah ini hanya soal angka? Faktanya, banyak perusahaan Cina kini memindahkan pabrik ke Asia Tenggara demi hindari tarif Trump terhadap Cina. Ini membuat negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia jadi jalur belakang ekspor Cina ke Amerika Serikat. Trump tahu ini dan tidak mau kecolongan 2 kali. Tarif tinggi ini punya 2 fungsi, menekan ekonomi Asia Tenggara dan memutus rantai pasok Cina. Laporan dari pemerintah Amerika sendiri menyebutkan banyak ekspor Asia Tenggara yang sebenarnya terhubung dengan modal dan teknologi Cina. Misalnya 25% elektronik Vietnam dan 80% ekspor nikel Indonesia berasal dari perusahaan Cina. Trump tidak cuma ingin rakyat Amerika beli produk lokal, ia ingin negara-negara Asia Tenggara tunduk dan menjauh dari pengaruh Beijing. Ini bukan perang dagang, ini perang dominasi. Negara dengan ekonomi lemah jadi korban pertama. Kamboja bisa kehilangan 22% tenaga kerja di sektor tekstil dan Vietnam bisa kehilangan 1,2 juta pekerjaan kalau perusahaan Amerika hengkang. Indonesia potensi kerugian besar dari sektor sawit dan nikel. Tapi yang lebih mencemaskan, Asia Tenggara mulai mendekat ke Cina. Presiden Xi Jinping telah mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja hanya dalam 3 bulan terakhir. Proyek infrastruktur dan aliansi baru mulai terbentuk. Amerika menyerang dengan tarif, Cina merespon dengan diplomasi. Sobat cerdas, apakah ini awal dari blok-blok ekonomi baru di Asia? Bukankah negara-negara Asia Tenggara terus bergantung pada Amerika? Atau berani memilih jalur baru bersama Cina? Kalau kamu jadi pemimpin negara, langkah mana yang akan kamu ambil? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.